ini, pada mata pelajaran geografi, kita akan belajar tentang penginderaan jauh dan SIG. Persiapkan diri kalian, walaupun dalam keadaan yang seperti ini, sebagai siswa kita harus sama-sama semangat, memiliki giat belajar yang tinggi untuk masa depan kita. Selamat belajar dan salam SFD. Kita masuk ke pertemuan ke-7 tentang penginderaan jauh, interpretasi citra, dan sistem informasi geografi atau SIG. Oke, adapun penginderaan jauh itu adalah upaya untuk mengenali suatu objek dengan menggunakan alat penginderaan atau sensor baik alami maupun buatan. Nah, ada 6 komponen inderaja. Yang pertama ada sumber tenaga. Sumber tenaga itu sinar matahari atau gelombang elektromagnetik. Nah, kenapa? Agar objek di permukaan bumi terekam dengan baik, maka diperlukan cahaya matahari. Yang kedua ada atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang terdiri atas berbagai jenis gas, antara lain karbon dioksida, nitrogen, dan oksigen. Molekul-molekul gas yang terdapat di dalam atmosfer tersebut dapat menyerap dan memantulkan serta melewatkan radiasi elektromagnetik. Nah, yang ketiga ada objek, yaitu segala kenampakan yang diamati tanpa kontak. Objek tersebut meliputi atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Ini dia contoh gambarnya. Yang tadi pertama adalah atmosfer, yang kedua adalah biosfer, ini adalah hidrosfer, dan ya ini adalah litosfer. Nah, selanjutnya ada sensor. Sensor ini dipasang pada sebuah wahana. Sensor merupakan benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan yang tertentu. Jenis-jenis wahananya yaitu yang pertama pesawat terbang dan balon udara. Satelit, nah ini dia contohnya, digital kameranya ada di situ. Dia bisa kita lihat dari GPS di paling bawah dan letak dari scannernya. Nah, sedangkan ini adalah balon udara. Dan satelit. Ini satelit yang ada di luar bumi. Nah, kemudian selanjutnya ada perolehan data. Perolehan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu satu dengan cara manual, dengan melakukan interpretasi secara visual dengan menggunakan alat bantu yang disebut stereoskop. Nah, yang kedua adalah digital atau numerik dengan menggunakan perangkat komputer. Selanjutnya ada pengguna data. Nah, pengguna data ini merupakan komponen yang penting dalam sistem inderaja, yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan informasi hasil inderaja. Nah, itu dia sistem penginderaan jauh. Contohnya dari matahari, melakukan radiasi, ada lapisan atmosfer, langsung ke permukaan bumi, lalu dicantolkan ke satelit lewat dari jalan tanah dan rumput. Lalu diserap dari sinar matahari itu diserap oleh tanah liat, rumput, dan air. Nah, selanjutnya tentang citra. Apa itu citra? Gambaran objek hasil rekaman sensor. Nah, citra ini terbagi pula menjadi 2, yaitu citra foto atau foto udara, yang merupakan citra foto detektornya berupa film dan menggunakan proses perekaman fotografi. Ini dia contohnya. Nah, yang kedua ada citra non-foto. Citra non-foto menggunakan proses perekaman elektronik dan detektornya berupa peta magnetik, fotokonstiktif, dan termistor. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Jadi bisa dibedakan ya citra foto dan citra non-foto. Selanjutnya kita masuk ke interpretasi citra. Nah, interpretasi citra ini upaya pengenalan identitas atau ciri-ciri suatu objek atau gejala yang tergambar pada citra. Ada 8 unsur interpretasi citra. Yang pertama rona dan warna. Nah, rona adalah tingkat kegelapan
atau kecerahan pada citra dalam wujud hitam putih. Sedangkan warna adalah wujud yang tak tampak pada objek dengan mencakup semua warna yang tampak pada objek tersebut. Yang kedua ada bentuk. Nah, bentuk bangunan sekolah itu lihat yang biasanya berbentuk melingkar dan berbentuk H atau L. Itu dia. Nah, bisa dilihat ya. Contoh bentuk sekolahnya. Contohnya itu bangunan sekolah tampak seperti huruf I, L, U, dan H. Nah, lapangan sepak bola yang memiliki lintasan lari berbentuk elips. Sedangkan yang tidak memiliki lintasan lari berbentuk persegi panjang. Nah, selanjutnya ada tekstur, yaitu tingkat halus dan kasarnya suatu objek yang dilihat dari citra foto. Ada 3 tingkatan teksturnya, yaitu halus, sedang, dan kasar. Nah, contohnya adalah, contoh yang halusnya itu hutan bertekstur kasar, 2 bersemak belukar bertekstur sedang, dan permukaan air yang tenang bertekstur halus. Nah, contoh dari tekstur kasar, dan yang kedua itu contoh tekstur halus yang perairan itu. Nah, selanjutnya 4, pola. Pola yaitu kecenderungan bentuk suatu objek pada citra. Contoh, permukiman penduduk dapat berpola linear, berpusat atau menyebar. Nah, bisa dilihat penggunaan unsur situs untuk mengenali pola permukiman memanjang sejajar dengan jalan. Selanjutnya bayangan. Oke, kita bisa lihat contoh bayangan. Bayangan suatu objek menentukan tinggi rendahnya suatu objek. Nah, pengguna ini contohnya. Yang keenam ada situs. Nah, yaitu letak objek terhadap objek lain di sekitarnya. Nah, contohnya situs jalan raya adalah permukiman karena jalan raya berdekatan dengan permukiman. Selanjutnya ada asosiasi. Nah, hubungan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Nah, kita bisa lihat lapangan sepak bola berasosiasi dengan gawang. Contohnya itu lagi gedung sekolah berasosiasi dengan lapangan olahraga dan lapangan sepak bola berasosiasi dengan gawang. Kedelapan, ukuran. Nah, ukuran ini ukuran objek yang terdapat pada citra foto. Selanjutnya, manfaat citra penginderaan jauh. Nah, kalau kita sudah bahas yang sebelumnya, sekarang kita masuk ke manfaat penginderaan jauh. Yang pertama, memberikan informasi mengenai keadaan dan perubahan lahan. Yang kedua, membantu dan menganalisis perairan. Yang ketiga, membantu menganalisis cuaca dan iklim. Yang keempat, menyajikan model, relief, dan kemiringan lereng suatu lahan. Yang kelima, memberikan gambaran atau pemetaan mengenai daerah bencana. Nah, kita masuk ke SIG. Secara umum, definisi SIG adalah sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengatur, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala jenis data atau informasi yang berkaitan dengan kondisi geografis dari suatu wilayah. Nah, adapun subsistem dari SIG yaitu satu subsistem masukan atau input, yang kedua subsistem penyimpanan, yang ketiga subsistem manipulasi dan analisis data, yang keempat subsistem penyajian data atau output. Kita akan bahas satu persatu. Nah, subsistem SIG yang pertama subsistem masukan atau input. Nah, subsistem masukan data merupakan proses pengambilan, pengumpulan, dan perubahan data spasial dan data atribut. Yang kedua, subsistem penyimpanan. Data atau informasi yang sudah dikumpulkan disimpan di database pada komputer. Nah, setelah data berhasil dikumpulkan, maka akan disimpan di database pada
komputer. Selanjutnya, subsistem manipulasi dan analisis data. Manipulasi data adalah proses mengubah data dalam upaya membuatnya lebih mudah dibaca tanpa mengubah informasi yang terdapat di dalamnya. Nah, yang keempat, subsistem penyajian data atau output. Setelah data diolah atau dimanipulasi, data tersebut disajikan dalam bentuk peta, tabel, laporan, atau informasi digital. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian, SIG. SIG adalah data masuk atau input. Bisa juga manipulasi data dan analisis. Dan manajemen data serta ke data keluar atau output. Data masuk. Contohnya itu seperti tabel, laporan, pengukuran lapangan, data digital lain, peta tematik atau topografi, citra satelit, foto udara, dan banyak lagi data lainnya. Nah, semua ini merupakan data masuk. Kemudian setelah data masuk, dibuatlah ke manajemen data dan manipulasi. Masuk ke penyimpanan data. Setelah masuk ke penyimpanan data, melakukan perbaikan. Itu tadi dia yang dimaksud dengan manipulasi data, yaitu diperbaiki. Contohnya masuk lagi ke proses. Nah, dari proses manajemen dan manipulasi data ini akan menghasilkan suatu hasil data. Nah, hasil data ini pula terbagi, jadi contohnya menjadi peta, tabel, laporan, dan informasi digital. Nah, itu dia prosesnya. Kemudian komponen SIG. Komponen SIG yang pertama yaitu perangkat komputer atau hardware. Nah, ini seperti monitor, keyboard, CPU, mouse, scanner, plotter, digitizer, dan printer. Nah, perangkat lunak komputer atau software. ArcGIS, ArcView, MapInfo, ArcInfo untuk analisa spasial, CAD System untuk entry graphic data, RDAS atau AirMap untuk proses remote sensing data atau penginderaan jauh. Nah, itu dia penjelasan tentang perangkat lunak komputer berupa software. Selanjutnya ada manusia atau brainware. Nah, brainware merupakan kemampuan manusia dalam mengelola dan memanfaatkan SIG. Manusia sebagai pelaku mengendalikan seluruh sistem dituntut menguasai ilmu dan teknologi agar mampu menjalankan dan mengelola data SIG beserta memanfaatkannya dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, pemanfaatan dan penerapan dari SIG ada di bidang sumber daya alam, bidang perencanaan ruang, bidang kependudukan. Nah, bidang pendidikan untuk menentukan lokasi pendidikan sistem informasi pendidikan. Kalau dalam bidang militer, untuk analisis rute-rute perjalanan logistik dan peralatan perang. Sebagai seorang siswa harus menjadi seorang yang disiplin. Contoh kecilnya disiplin mengumpulkan tugas, disiplin bangun tidur, dan disiplin dalam mengerjakan banyak hal. Kamu, sebagai siswa, sudahkah menjadi seseorang yang disiplin? Tarik ke dirimu sendiri. Nah, aku tetap semangat belajar dan jangan lupa kita buat semangat kita dulu. Semangat fraternitas Dina. Jangan lupakan tugas dan lengkapi catatan kalian. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.